Salam jari cermat. Belajar mandiri, cerdas, dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang negara-negara di ASEAN. Bagaimana keadaan geografinya, bagaimana keadaan sosial budayanya, ataupun juga politik yang ada di negara-negara ASEAN. Seperti kita ketahui, ASEAN atau Asia Tenggara terbentuk atau beranggotakan oleh 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina. Nah, ini adalah peta sebaran negara-negara ASEAN. Negara ASEAN ini secara umum memang memiliki kondisi geografis yang sama. Namun, kesamaan ini tidak bisa menjamin kehidupan sosial budayanya pun juga sama. Keadaan geografis ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Sehingga setiap negara itu akan memiliki ciri khas kegiatan ekonominya berdasarkan dengan kondisi geografisnya. Mata pencaharian pun juga akan seperti itu. Mata pencahariannya akan sesuai atau akan menyesuaikan dengan alam yang ada di sekitarnya. Sehingga sangat memungkinkan kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain. Negara-negara Asia Tenggara ini memiliki potensi ekonomi yang beragam. Mayoritas penduduknya bergerak di bidang pertanian atau perkebunan dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, ataupun juga tembakau. Nah, mari kita perhatikan bersama atau kita telaah bersama di masing-masing negara ya. Baik juga kehidupan politiknya, setiap negara itu memiliki kehidupan politik yang berbeda. Hal ini mencakup bentuk pemerintahan, sejarah, ataupun juga yang lainnya. Kita mulai dari Indonesia. Indonesia memiliki ibu kota di DKI Jakarta. Kepala negaranya adalah presiden. Bentuk kepala pemerintahannya juga presiden. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Bahasa resmi yang digunakan adalah Indonesia. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Mata uangnya adalah rupiah. Lambang negaranya adalah burung Garuda. Dasar negara adalah Pancasila. Sebutan untuk Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, suku yang ada di Indonesia itu yang banyak ada suku Jawa, suku Sunda, Madura, dan Batak. Tetapi juga masih banyak ya suku-suku yang lain. Kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia itu berkisar pada pertanian, industri, dan nelayan. Keadaan geografisnya, kenampakan alam yang dimiliki ada dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau, gunung, dan rawa. Diingat juga bahwa Indonesia terletak di dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta terletak di dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia. Negara selanjutnya adalah tetangga kita, Malaysia. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, kepala negaranya yang di-Pertuan Agong atau kita sebut sebagai Sultan. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku, mata uangnya ringgit. Etnisnya, kenapa tidak disebutkan suku tetapi disebutkan etnis ya atau golongan, yaitu ada Melayu, Tionghoa, India, dan juga beberapa etnis yang lain. Sebutannya adalah negeri jiran. Nah, ini biasanya adalah sebutan yang diberikan kepada negara Malaysia. Kegiatan ekonominya berkisar di ada industrial dan juga perkebunan. Malaysia itu punya perkebunan yang sangat luas, terutama ada perkebunan sawit, kemudian perkebunan kopi. Nah, itu luas sekali. Keadaan geografisnya ada pegunungan, perbukitan, sungai, gunung, rawa, dan pantai. Kita lanjutkan dengan negara berikutnya yaitu Singapura.
Berbeda dengan Indonesia, Singapura itu kepala negaranya presiden, tetapi kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Jadi terpisah antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Singapura ini merupakan negara persemakmuran ya, atau jadi negara-negara yang bekas koloni Inggris kemudian dimerdekakan. Bahasa resminya ada bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil, karena di sana banyak sekali etnis, ada Tionghoa, India, Melayu, dan Eropa. Di Singapura itu hampir tidak ada pertanian karena mereka tidak punya lahan. Kalaupun ada pertanian, itu yang dilakukan adalah pertanian hidroponik. Yang banyak adalah industri dan peternakan. Karena negaranya juga sangat kecil, keadaan geografisnya atau kenampakan alamnya di sana itu juga sedikit ya. Adapun sungai itu hanya sungai-sungai kecil ataupun juga bukit-bukit kecil. Selanjutnya adalah Thailand. Nah, Thailand ini merupakan negara dengan bentuk monarki konstitusional. Dia dipimpin raja tetapi punya kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Sebutan yang paling terkenal dari negara Thailand itu adalah negeri gajah putih dan negeri lumbung padi Asia Tenggara. Kenapa? Karena sebagian besar penduduk Thailand itu adalah seorang petani dan punya lahan pertanian yang sangat luas. Komoditas utamanya adalah padi. Karena itu, Thailand disebut sebagai negara lumbung padi Asia Tenggara. Nah, kita lanjutkan lagi info tentang Thailand. Dari 10 negara ASEAN, Thailand ini hanya satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Selanjutnya adalah negara Filipina. Filipina ini bentuknya sama dengan Indonesia. Jadi dia bentuknya republik, punya kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu presiden. Kegiatan ekonominya ada pertanian, perkebunan, dan ada juga pertambangan emas. Daerah Filipina itu dibatasi oleh pantai dan daratannya sempit. Sungai-sungainya kecil dan deras sekali sehingga tidak bisa dilewati atau tidak bisa diberdayakan oleh manusia. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini negara yang kecil, ada di utara Kalimantan, bersebelahan dengan Provinsi Kalimantan. Nah, walaupun negara kecil, tapi Brunei Darussalam punya pertambangan minyak yang besar, sehingga membuat negara ini menjadi negara yang kaya. Selanjutnya adalah Laos. Negara Laos ini adalah negara yang unik. Kenapa? Karena dia tidak punya batas laut. Jadi negara Laos ini ada di tengah dan dia tidak punya pantai, tidak punya batas laut. Semuanya adalah daratan. Ada Kamboja. Yang terkenal dari Kamboja adalah etnisnya, suku Khmer, yang menjadi suku terbesar di sana, dan juga budayanya sangat kental sekali dengan budaya Buddha yang ada di Kamboja. Selanjutnya ada Myanmar. Selain Indonesia, Filipina, Myanmar juga adalah salah satu negara yang berbentuk republik sehingga punya kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu presiden. Nah, yang unik dari negara Myanmar ini, walaupun dia punya kepala pemerintahan presiden, tetapi dia sistem pemerintahannya adalah demokrasi parlementer. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam ini adalah negara republik sosialis, jadi negaranya itu sangat kuat dengan militernya, dipimpin oleh kepala negara namun punya kepala pemerintahan yang sekaligus yang kepala negaranya tadi sekaligus juga kepala militer Vietnam. Oke, sekarang adalah flora fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Selain kondisi geografis, beberapa negara-negara di Asia Tenggara itu juga punya flora dan fauna yang endemik. Endemik itu artinya hanya ada di negara itu atau menjadi ikon negara itu. Flora itu adalah tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Contohnya, kalau Indonesia itu endemiknya ada anggrek hitam. Itu endemik sekali di Indonesia. Kemudian hewannya ada anua. Itu juga endemik di Indonesia. Artinya dia hanya ada
di Indonesia menjadi ciri khas seperti itu. Kalau di Malaysia itu ada asam keranji floranya. Faunanya ada baning coklat. Nah, itu binatang-binatang yang endemik di negara itu. Kalau kalian tahu seperti di gambar ini, gajah itu endemik di mana ya? Betul sekali, gajah endemik di negara Thailand. Nah, jadi memang masing-masing negara ini punya fauna dan flora yang endemik atau yang menjadi ciri khas dari negara tersebut. Oke, sampai di sini dulu materi kita untuk negara-negara ASEAN. Selamat belajar, semoga kalian senang dan juga bisa